untuk bertemu lagi di channel saya, dan akhirnya yang saya tunggu-tunggu dari YouTube itu nyampe juga ya. Ini adalah silver play button. Oke, pokoknya seneng banget saya dapet ini ya, seneng banget pokoknya. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe dan akhirnya sampai juga di angka 100.000 subscriber ya. Oke, jadi untuk sedikit flashback ke belakang, jadi sebenarnya awal mula saya mau upload video ke YouTube tuh sebenarnya tujuannya untuk menyimpan memori atau kenangan bersama keluarga gitu ya sebenarnya ya. Jadi tidak ada niat untuk benar-benar fokus ke YouTube. Tapi setelah saya upload video, banyak apresiasi dari penonton, banyak like dan komen gitu. Akhirnya saya terpikir, gimana kalau saya membuat video yang ada manfaatnya, istilah seperti itu ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat video jenis tutorial ya. Bukan berarti yang hiburan itu tidak ada manfaatnya ya, ada, semua itu ada manfaatnya ya. Tapi saya memilih untuk jenis tutorial dan saya memulai dari yang apa yang saya bisa dan yang saya ketahui ya. Oke, jadi saya upload video itu kira-kira tanggal 13 Juni 2017 ya. Di awal-awal saya juga nggak terlalu serius, fokus upload harus berapa kali sehari gitu, nggak juga ya. Saya upload video itu mungkin kira-kira setahun ya, 1 tahun, dan akhirnya tanggal 11 Maret 2019 atau 21 bulan dari pertama saya bikin video itu akhirnya diterima monetisasi ya, itu jangkanya 21 bulan ya, itu hampir 2 tahun berarti ya. Dan 4 bulan setelah monetisasi itu kita ngerasain rasanya gajian pertama dari YouTube ya, dan disitu kita makan steak ya. Jadi kalau kata kita makan steak itu udah spesial banget ya waktu itu ya. Itu kita makan steak ke daerah Lipo, Mall Lipo Cikarang sana ya. Nah, berikutnya untuk tanggal 17 Februari 2023 atau 6 tahun. Setelah 6 tahun itu baru tercapai sejumlah 100.000 subscriber ya. Dan kemarin tanggal 18 Maret 2023 silver play buttonnya datang, dikirim dari Amerika, itu katanya jauh banget pokoknya dah. Pakai UPS parcel, itu UPS parcel pengiriman internasional seperti itu. Sebenarnya saya juga nggak menyangka bakalan mencapai 100.000 subscriber, itu saya nggak bakal nyangka ya, karena saya itu tipenya sebenarnya tipe orang yang introvert. Saya itu sebenarnya maluan, saya itu nggak nyaman kalau berada di kerumunan banyak orang kayak gitu. Saya itu nyaman paling ngobrol berdua, bertiga gitu, berempat. Kalau udah 5 ke atas itu sebenarnya saya merasa nggak nyaman ya, dan itu adalah bagian dari kekurangan saya. Dan makanya dengan kurangan itu saya nggak yakin ternyata banyak orang yang menyukai video-video saya seperti itu ya. Dari awal saya main YouTube itu sebenarnya saya malah tidak terobsesi untuk dapat penghasilan dari YouTube ya, karena saya sendiri menyadari saya punya keterbatasan yang seperti itu ya. Tapi dari membuat video di YouTube itu saya mendapatkan kepuasan gitu loh, ketika ada orang yang, oh terima kasih mas resepnya, seperti itu ya, atau misalnya dapat banyak like atau dapat banyak apresiasi dari orang-orang yang menonton video saya dan banyak orang yang subscribe. Itu saya mendapatkan kepuasan bahwa oh ternyata karya saya ada yang suka ya gitu. Itu di situ saya mendapatkan kepuasan. Jadi fokus saya waktu itu hanya membuat video yang bagaimana orang bisa suka dengan video saya seperti itu. Saya nggak mikirin saya mau dapat duit dari YouTube atau digaji atau gajian dari YouTube kayak orang-orang itu. Waktu itu saya hanya fokus dengan memberi manfaat dan untuk kepuasan diri sendiri ya, atau kepuasan pribadi. Itu ternyata bisa sampai tahap ini ya, bisa sampai sebanyak ini subscriber saya. Di balik kekurangan kita itu pasti kita punya kelebihan yang bisa kita tampilkan ya, bisa kita share untuk orang lain. Dan kita nggak usah mikirin apakah orang lain suka atau tidak. Yang penting kita berikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin yang kita bisa. Pokoknya kita mulai saja dulu lah. Kita mulai saja dulu berkarya dan sambil kita terus belajar. Gitu. Dan ini tipsnya ya, kalau ketika subscribernya masih sedikit, itu biasanya kan cenderung dibully, cenderung diledek gitu ya. Itu kadang-kadang juga menurunkan mental juga. Itu tidak usah dikasih tahu teman-teman yang dekat gitu loh. Biarin orang lain yang tidak kita kenal aja yang tahu. Karena kadang-kadang ledekan atau candaan dari orang-orang yang terdekat itu bikin kita down, bikin kita menjadi beban seperti itu ya. Jadi
kalau tips dari saya pribadi, ketika waktu subscriber saya masih sedikit, jangan sampai ada orang terdekat yang tahu. Hanya orang-orang yang memang mendukung kita aja yang kita kasih tahu. Oke, saya kira itu dulu video dari saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dengan cara subscribe dan like di video saya ya. Oke, dan sampai di tahap ini itu berkat teman-teman semua. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi di video-video saya berikutnya.